Balik lagi bersama saya Elin. Nah, pada kesempatan kali ini Elin sudah ada di Kota Semarang. Nah, tepat di belakangnya udah kelihatan lah ya. Ini salah satu ikon yang terkenal banget di Kota Semarang, ada GPIB Immanuel atau biasanya disebut dengan Gereja Belenduk. Nah, Tribuners, sekedar informasi ya, gereja ini tuh adalah salah satu gereja, bukan salah satu sih, tapi satu-satunya gereja tertua di Jawa Tengah. Tepatnya dibangun pada tahun 1742. Mungkin kalau Tribuners jalan-jalan ke Kota Lama, biasanya cuma di depannya aja ya, nggak pernah masuk kan. Nah, kali ini Elin bakal ngajakin Tribuners buat masuk, lihat seperti apa sih keunikan gereja ini. Ikutin terus ya. GPIB Immanuel Semarang, atau yang lebih dikenal sebagai Gereja Belenduk, menjadi gereja Kristen tertua di Jawa Tengah. Terletak di samping Taman Sri Gunting, Kota Lama, dikabarkan gereja ini didirikan pada tahun 1742. Saat ini, Gereja Belenduk sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan juga kegiatan keagamaan masih rutin dilaksanakan. Gereja ini bergaya arsitektur barok yang berasal dari Eropa abad ke-17 hingga 19. Hal ini bisa dilihat dari bangunan gereja dan khususnya pada pipa organ. Semarang menyimpan sejarah-sejarah lama yang perlu diketahui oleh orang banyak nih. Nah, Kota Lama yang dulunya kumuh dan juga tidak terurus, sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menarik untuk didatangi. Gereja Belenduk adalah salah satu saksi bagaimana sejarah terekam dinamis bagaimana Kota Lama berkembang. Nama saya Penatua Baroto. Saya itu adalah Ketua 2 di jajaran PHMJ. PHMJ itu Pengurus Harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Memang Gereja Belenduk ini adalah salah satu gereja yang tua, begitu, dibangun tahun 1753 oleh pemerintah Belanda. Nah, tentu dalam kurun waktu yang begitu lama mengalami beberapa perubahan arsitektur. Ya. Kalau 1753 itu bentuknya masih bentuk bernuansa Jawa begitu. Kemudian mengalami perubahan-perubahan yaitu di tahun 1787 ada perubahan. Kemudian 1794 berubah lagi sesuai dengan kebutuhan, termasuk bentuk dan ukurannya. Lalu yang agak besar itu tahun 1894 sampai 1895 yang direnovasi oleh HPA DB Wilde dan W Westmas gitu. Itu yang agak besar, kemudian menjadi seperti ini gitu. Yang spesifik tentu kubahnya ya. Kubahnya itu bentuknya belenduk dalam bahasa Jawa kan artinya setengah lingkaran begitu. Makanya kita populer dengan namanya Gereja Belenduk itu karena kubahnya ya. Ada lagi arsitektur yang spesifik adalah bentuk gedungnya itu segi 8, heksagonal. Kebanyakan kalau gedung gereja kan segi 4 ya, itu segi 8. Itu salah satu yang arsiteknya yang spesifik gitu. Saya adalah
Pendeta Yorinawa Salawangi. Saya di sini selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Kalau bicara tentang antusias warga jemaat, antusiasnya itu sangat tinggi ya. Ya, itu nampak ketika COVID ya, ketika COVID-19 itu masuk di Semarang, ibadah kita tiadakan. Di situ kelihatan bagaimana antusias, kerinduan umat untuk beribadah di situ sangat kelihatan. Jadi bicara antusias umat di Jemaat Immanuel Semarang ini cukup bagus. Dan lebih khususnya bahwa jemaat di Immanuel Semarang ini bukan hanya ada di sekitar Kota Lama. Dia tersebar di berbagai daerah wilayah dan beribadah di sini. Artinya bahwa saya ingin katakan, tadi kan terkait dengan pertanyaan antusias ya Mas. Jadi walaupun mereka jauh-jauh, tapi untuk beribadah di tempat ini itu sangat-sangat antusiasnya sangat tinggi. Iya, yang menarik buat saya ketika saya 3 tahun ya, baru 3 tahun ditempatkan di sini, saya juga punya kebanggaan karena saya ditempatkan di gedung gereja yang sangat unik, sangat boleh dibilang sudah juga sangat tua ya. Ya, ini menjadi kebanggaan tersendiri buat saya. Seperti itu. Oke Tribuners, jadi udah lihat kan seperti apa keunikan arsitektur di Gereja Belenduk ini. Mungkin kalau Tribuners biasanya lihat cuma di luar aja. Nah pada kesempatan kali ini Tribuners bisa lihat nih betapa megahnya dan juga kerennya arsitektur sini. Dimana pada tahun 1894 melalui pemugaran, tapi bangunannya masih sangat kokoh dan juga keren banget kan. Nah Tribuners, mungkin Tribuners pengen berkunjung atau masuk ke dalam Gereja Belenduk ini, itu bisa banget. Jadi langsung aja datang. Di setiap hari Senin sampai Sabtu ini bisa diperuntukkan untuk wisatawan umum, dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, untuk masuknya sendiri, itu Tribuners cukup mengisi buku tamu yang ada, kemudian memberikan donasi seikhlasnya aja Tribuners. Dan mungkin Tribuners yang pengen melakukan peribadatan juga diperbolehkan, tinggal menyesuaikan saja peribadatannya di hari Minggu ya. Jamnya menyesuaikan dengan jam dan juga jadwal peribadatan di Gereja Belenduk ini. Terima kasih buat Tribuners yang sudah menyaksikan Jateng Travel Guide kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.